Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah seharusnya mencintai dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Karena nilai-nilai Al-Qur'an terpancar dalam kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada yang lainnya. Beliau mengajarkan kepada para sahabat dan umat bahwa kecintaan kita kepada orang tua, kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada istri atau kepada pasangan tidak boleh mengalahkan atau melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu kita teladani dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat jujur. Beliau digelari Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Beliau menerapkan konsep ihsan kepada para sahabat, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinilah Allah itu melihatmu. Sehingga muncullah figur orang-orang yang jujur, yang selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ikhwatu iman, hal yang perlu kita teladani dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu sangat lemah lembut kepada keluarganya. Beliau sangat lemah lembut kepada istrinya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Jika kamu mendapati pada diri istrimu watak atau tabiat yang kurang baik, yang tidak berkenan di hati, maka bersabarlah, karena mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah telah memberikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hal yang perlu kita teladani dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu sangat mencintai orang-orang yang lemah, mencintai orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau dikenal orang yang rendah hati terhadap sesama muslim, berlemah lembut dan berkasih sayang kepada sesama mukmin, tetapi keras terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum." Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka, berkasih sayang terhadap sesama orang mukmin. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya hal yang perlu kita teladani dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memiliki sifat yang sabar terhadap ejekan, terhadap hinaan, tuduhan, bahkan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Beliau hadapi semuanya itu dengan penuh kesabaran. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
melewati sebuah rumah seorang wanita tua. Kemudian wanita tua itu meludahi Nabi SAW di setiap kali Nabi melintas di depan rumahnya. Kemudian pada suatu saat Nabi melewati rumah wanita tua itu dan dia tidak bertemu dengannya. Lantas Nabi SAW penasaran dan bertanya kepada seseorang tentang wanita tua itu. Kemudian Nabi SAW mendapatkan kabar bahwa wanita tua itu sedang jatuh sakit. Kemudian Nabi SAW menjenguknya dan betapa kagetnya wanita tua itu ketika dijenguknya, karena orang yang selama ini ia ludahi, orang yang pertama menjenguk dia. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanita tua itu menangis, menitikkan air mata dan bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku padahal setiap hari aku meludahimu?" Kemudian Nabi SAW menjawab dengan bijak, "Karena engkau tidak mengetahui kebenaran tentang aku. Kalaulah engkau mengetahui, maka niscaya engkau tidak akan melakukannya." Maka mendengar jawaban dari Nabi SAW, seorang wanita tua itu menangis dan menitiskan air mata. Kemudian ia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah." Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah beberapa hal yang perlu kita teladani dari akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat mengikutinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.